Malam ini 26 Syawal 1442 kita lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 33, yaitu Al-Baqarah ayat 211 sampai 215. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Zuyyina lilladzina kafaru, boleh dibaca idgham, zuyyil lilladzina kafaru. Kemudian pada ayat berikutnya liyahkuma bainan nas, ini boleh dibaca liyuhkama bainan nas. Kalau yahkuma menghukumi, kalau yuhkama dihukumi, ayat 213. Kemudian ayat 214 hatta yaqula, boleh dibaca hatta yaqulu, lamnya boleh fathah atau dhammah. Meskipun yang terkenal adalah fathah karena ada hatta. Ya, biasanya setelah kata-kata hatta itu harokatnya adalah fathah. Tapi dua-duanya ini adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 211, "Sal, tanyalah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Bani Israel, keturunan Nabi Israel, yaitu Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Yaqub, ya. Israel itu nama lain dari Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Apa yang ditanyakan? Kam, berapakah atainahum, kami telah memberikan kepada mereka min ayatim bayyinah, tanda-tanda yang nyata, maksudnya mukjizat. Waman, dan barang siapa yang yubaddil, mengganti ni'matallahi, nikmat Allah, mim ba'di ma ja'athu, setelah nikmat itu datang kepadanya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu syadidul iqabi, sangat dahsyat siksanya. Ayat ini menyuruh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang Yahudi, Bani Israel, berapa mukjizat yang sudah dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam, yang menunjukkan bahwa Nabi Musa betul-betul nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mukjizat sangat banyak. Nabi Musa melempar tongkat, kemudian laut terbelah. Nabi Musa memukulkan tongkat kepada batu, kemudian keluar air. Nah, ini contoh-contoh mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi setelah mereka melihat mukjizat itu, apakah kemudian semuanya taat kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Tidak. Sebagian mereka ada yang kafir, sebagian ada yang muslim. Yang muslim pun terbagi jadi dua, ada yang taat, ada yang membangkang kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akhirnya yang membangkang itu dan yang kafir-kafir itu semuanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka maksud ayat ini adalah peringatan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau sudah membawa mukjizat yang sangat banyak, bahwasanya mereka juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud dari wa may yubaddil ni'matallah. Siapa yang mengganti nikmat Allah, maksudnya tidak mau menerima nikmat Allah tetapi malah memilih yang lain. Diberi mukjizat semestinya iman itu nikmat Allah. Lah mereka tidak mau menerima mukjizat kemudian beriman tapi malah kafir. Itu namanya mengubah nikmat Allah, mengubah dengan mengkufurinya. Maka Allah ancam syadidul iqab. Allah itu dahsyat siksanya kepada orang-orang yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini maksudnya adalah semakna dengan ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, sungguh jika kalian itu syukur, sungguh betul-betul aku akan tambahi, maksudnya tambahi nikmat. Tetapi kalau kalian kufur nikmat, inna adzabi lasyadidun, sesungguhnya azabku dahsyat. Nah, inilah maksud dari wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu. Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada orang Arab. Ini berarti nikmat Allah kepada orang Arab. Mestinya orang Arab bersyukur, alhamdulillah Allah mengirimkan nabi di tengah-tengah kita. Syukurnya gimana? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad itu orang Jawa, kita kan bangga sekali, Pak. Tetapi sayangnya kita itu tidak mendapatkan kemuliaan tersebut. Yang dimuliakan oleh Allah adalah orang-orang Arab. Tapi orang-orang Arab pada waktu itu mengkafiri Nabi SAW. Maka Allah mengancam di sini, kalau kalian mengubah nikmat Allah, tidak menerima nikmat Allah, malah mengkafirinya, akan dikirim siksa. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Ibrahim ayat 28, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawari jahannam. Bukankah engkau mengetahui kepada orang-orang yang mengubah nikmat Allah dengan kekufuran? Maksudnya tidak menerima nikmat Allah berupa Nabi Muhammad tetapi malah mengkufuri Nabi Muhammad. Wa ahallu qaumahum daral bawar, dan mereka itu menempatkan kaum mereka ke dalam kampung kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Yaitu mengajak kaumnya untuk kafir semuanya kepada Nabi Muhammad. Akhirnya bareng-bareng semuanya masuk neraka jahanam. Ini yang dimaksud pada surah Ibrahim ayat 28. Ini adalah orang-orang kafir Quraisy. Dikirimi Nabi tidak syukur malah kufur, malah diusir sehingga langsung pergi ke Madinah. Akhirnya mereka masuk dalam neraka yang tidak masuk Islam, ya. Tapi beberapa akhirnya kemudian masuk Islam setelah Fathu Makkah. Nah, maka pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah jangan kita seperti mereka, Bani Israel dan juga orang-orang kafir Quraisy. Allah kalau beri nikmat kepada kita, hendaklah kita syukuri. Adanya kajian di Indonesia seperti ini nikmat ini, Pak. Ini kalau kita tidak syukuri, nanti bisa dicabut oleh Allah. Kalau sudah dicabut oleh Allah, Allah bikin misalnya Indonesia ini dikuasai PKI sehingga tidak boleh ada pengajian, itu bisa saja terjadi. Nah, sebelum itu terjadi kita harus mensyukuri nikmat Allah ini. Nikmat boleh mengadakan pengajian di masjid-masjid ini, nikmat ini. Ini kalau kita tidak mensyukurinya, yaitu kemudian kita tidak mau mengadakan pengajian seperti ini di masjid-masjid kita, itu bisa nanti Allah cabut. Maka pengajian yang sudah berjalan oleh para takmir tolong dijaga. Tidak di masjid ini saja, ya, semua masjid di Indonesia ini nikmat dari Allah. Kita bisa mengadakan pengajian, harus disyukuri supaya Allah menambah kenikmatan kepada kita.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, zuyyina, dihias-hiasi lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Apa yang dihias-hiasi untuk mereka? Al hayatud dunya, kehidupan dunia. Wa yaskharuna, dan mereka itu menghina atau mencela minal ladzina amanu, terhadap orang-orang beriman. Walladzina taqaw, sementara orang-orang yang bertakwa itu fauqahum, akan berada di atas mereka, di atas orang-orang kafir, tapi nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Wallahu, dan Allah itu yarzuqu may yasha, memberikan rizki kepada siapapun yang Dia kehendaki, bi ghairi hisabin, tanpa hitungan. Dihias-hiasi untuk orang-orang kafir kehidupan dunia. Maksudnya orang-orang kafir kalau melihat kenikmatan dunia itu terasa nikmat sekali, sehingga mereka inginnya menguasai dunia meskipun harus menggunakan cara yang haram. Berbeda dengan orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu yang dihias-hiasi adalah pahala-pahala akhirat, sehingga ada kesempatan mendapatkan pahala, senangnya bukan main. Tapi kalau orang-orang kafir, ada kesempatan menguasai dunia, senangnya bukan main. Kalau orang beriman melihat dunia itu masih menimbang dulu, ini dunia menyenangkan, tetapi halal atau haram. Kalau halal dia maju untuk mengambil, kalau haram dia tidak jadi mengambil. Itu orang beriman. Kalau orang kafir tidak peduli, mau halal mau haram, pokoknya ini menyenangkan, dunia diambil. Karena itu ayat ini semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaih. Beliau mengatakan, innad dunya hulwatun khadirah, atau khadiratun hulwah. Atau dalam riwayat yang lain, inna hadzal mala khadiratun hulwah, sesungguhnya harta dunia ini adalah hijau dan manis. Hijau itu maksudnya adalah menarik, manis itu maksudnya adalah lezat. Wa ni'ma sahibul muslim, harta itu adalah sebaik-baik teman bagi orang muslim. Liman a'tahul miskin wal yatim wa ibnas sabil, karena orang muslim akan menggunakan harta ini untuk memberikan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada ibnu sabil. Jadi orang muslim kalau kuasai dunia itu yang dipikir bukan dunianya ini, tapi dipikir adalah pahala akhiratnya. Nah itulah zuyyina lilladzina amanul akhirah, dihias-hiasi untuk orang-orang beriman pahala akhirat, sehingga mereka itu suka mencari pahala akhirat. Faman akhadahu bihaqqih, barang siapa yang mengambil dunia dengan haknya, jadi mengambilnya dengan cara yang halal, wa wada'ahu fi haqqih, kemudian menginfakkannya juga pada tempatnya yang halal, fa ni'mal ma'unah huwa, maka harta itu adalah sebaik-baik bantuan bagi seorang muslim. Wa man akhadahu bighairi haqqih, tapi siapa yang mengambil harta tanpa hak, mengambil dengan cara yang haram, kana kalladzi ya'kul wa la yashba, itu seperti orang makan tidak pernah kenyang. Wa yakunu alaihi syahidan yaumal qiyamah, nanti akan menjadi saksi untuk membinasakan dia pada hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih. Nah, orang-orang kafir semakin banyak harta mereka, akan semakin banyak kehancuran mereka di akhirat. Orang beriman semakin banyak harta, semakin banyak pahala di akhirat. Nah, kita bisa melihat diri kita sendiri. Kita mirip sifatnya orang-orang kafir atau sifatnya orang-orang beriman. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, orang-orang kafir itu suka mencela orang-orang beriman. Melihat orang beriman miskin-miskin dicela, ya. Orang beriman rata-rata miskin. Nah, karena mereka memang orientasinya adalah dunia. Tapi kalau orang beriman mau miskin mau kaya nggak peduli, yang penting dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Miskin kaya itu kan bukan keinginan kita kan. Ya bisa keinginan kita, tapi kan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menentukan kondisi kita sendiri. Kita pengen kaya, kita pengen miskin, ya pengen boleh aja, tapi takdirnya pasti sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kaya atau miskin bagi orang beriman itu nggak ada bedanya. Maksudnya terserah Allah. Mau dibikin miskin nggak ada masalah, dibikin kaya juga nggak ada masalah. Yang penting semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di sini menghibur orang-orang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Orang-orang bertakwa akan berada di atas orang-orang kafir nanti di hari kiamat. Jadi maksudnya kalau kita orang beriman ini dicela oleh orang-orang kafir, kamu itu orang beriman miskin, ya anaknya banyak tapi mereka tidak ada yang punya gelar misalnya begitu. Nah, maka tidak usah kita peduli terhadap celaan mereka. Karena toh kehidupan dunia kan sementara.
setelah kehidupan dunia berakhir akan ada kehidupan akhirat. Nah, di kehidupan akhirat ini semua orang kafir akan rendah, semua orang beriman akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah peduli kondisi dunia, peduli aja kondisi nanti di akhirat. Dan di sini Allah mengatakan wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki siapapun tanpa hitungan. Maka kalau orang-orang beriman nanti dikayakan semuanya di akhirat, ini akan diberi kekayaan tanpa batas. Kalau di dunia kekayaan kan terbatas. Orang sekaya apapun di dunia ini masih ada yang di atasnya lebih kaya. Dia paling kaya, di atasnya lebih ada yang lebih kaya lagi. Sampai di atasnya nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kekayaan di dunia hanyalah sementara dan fata morgana. Kemudian Allah mengatakan kanan nasu adalah para manusia itu ummatan wahidatan, satu umat. Faba'atsallah, lalu Allah itu mengutus an-nabiyyin, para nabi-nabi, untuk apa? Mubasysyirin, memberi kabar gembira, wa mungdzirin, dan memberi ancaman, wa anzala, dan Allah menurunkan ma'ahum, bersama para nabi, al-kitab, kitab, bil haqqi, dengan kebenaran, maksudnya isinya kebenaran. Liyuhkama, supaya dihukumi, atau liyahkuma, supaya kitab itu menghukumi, bainan nasi, antara manusia, fi makhtalafu fi, pada perkara-perkara yang mereka berselisih padanya. Wa makhtalafa fihi, dan tidaklah berselisih padanya, illal ladzina utuhu, kecuali orang-orang yang diberi kitab tersebut, mim ba'di ma, setelah ja'athumul bayyinat, datang kepada mereka bukti-bukti, baghyam bainahum, karena kedengkian di antara mereka. Jadi dengki menyebabkan perselisihan. Fahadallahu, maka Allah pun memberikan petunjuk, alladzina amanu, kepada orang-orang beriman, limakhtalafu fihi, terhadap perkara-perkara yang mereka berselisih padanya, minal haqqi, dari kebenaran, biiznihi, dengan izinnya. Wallahu, dan Allah itu yahdi may yasha, menunjuki kepada siapapun yang Dia kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maksud ayat ini, kanan nasu ummatan wahidah, manusia dulu adalah satu umat. Artinya agama manusia itu dulu satu, tidak berbeda-beda seperti ini. Sekarang ini ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, macam-macam kan. Terus Islam sendiri kalau dilihat macam-macam lagi, ada Ahlus Sunnah, ada Syiah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, kelompok-kelompok bermacam-macam. Kemudian masing-masing kelompok ini kalau dilihat bermacam-macam lagi. Syiah ada Usuliyah, ada Akhbariyah, ada Zaidiyah. Ahlus Sunnah juga begitu, ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah, ada Salafiyah, semuanya ngaku Ahlus Sunnah. Kok bisa kayak gini, kayak bagaimana ini? Yaitu karena setan tidak rela bahwa manusia itu menjadi satu umat yang semuanya tauhid kepada Allah. Maka yang dimaksud ummat wahidah, satu umat itu maksudnya adalah semuanya dulu berada dalam kebenaran. Enggak ada pecah-pecah ahlus sunnah, ahlus syiah, ahlus khawarij, enggak ada. Semuanya ahlul Islam. Semuanya adalah orang-orang muslim yang berada dalam kebenaran, enggak terpecah-pecah. Lah terus setelah itu setan datang untuk menyesatkan manusia. Manusia mentaati setan, akhirnya manusia terpecah-pecah. Ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim pun juga terpecah-pecah. Itu gara-gara setan. Taunya dari mana? Dari hadis Nabi SAW. Mari kita lihat hadis Nabi SAW. Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah berkata, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum, sesungguhnya aku dulu menciptakan hamba-hambaku itu semuanya hanif. Hanif itu tidak ada yang syirik. Wa innahum atathhumus syayatin, tapi kemudian setan datang kepada mereka. Fajtalathum an dinihim, maka setan pun menyambar mereka dari agama mereka. Maksudnya menjadi bercerai-berai, berpecah belah. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, setan mengharamkan kepada mereka apa yang sudah saya halalkan. Wa amarathum ayyusyriku bi, setan menyuruh manusia untuk syirik kepada saya. Malam unzil bihi sultana, sesuatu yang tidak ada dalilnya, yang tidak saya turunkan dalilnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim sahih. Itu adalah penjelasan dari ummat wahidah, kenapa mereka kok bisa berselisih. Ibnu Mas'ud ketika membaca ayat ini ada tambahannya.
kanan nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Adalah dulu manusia itu satu umat, fakhtalafu, lalu berselisih. Tapi kata-kata fakhtalafu ini tidak boleh kita baca. Kenapa? Bukan termasuk qiraah yang mutawatirah. Qiraah Quran harus yang mutawatir. Yang riwayatnya tidak mutawatir, tidak banyak yang meriwayatkan, maka ini qiraah yang syadz. Qiraah yang syadz ini tidak boleh dibaca. Ustaz Imad masih ngajar di sini ya. Qiraahnya masih hafaz saja. Nah, kalau sudah bisa pinter semuanya hafaz, nanti minta ditingkatkan. Qiraah riwayat Syu'bah misalnya, karena itu adalah semuanya qiraah mutawatirah. Nah, di sini termasuk yang tidak mutawatirah. Taunya kalau tidak mutawatirah gimana? Gampang. Kalau tulisannya itu tidak sesuai mushaf yang beredar sekarang ini, itu jelas bukan qiraah mutawatirah. Fakhtalafu ini kan ada tambahan beberapa huruf kan, berarti tidak sama dengan tulisan yang tercetak pada mushaf-mushaf yang ada, berarti itu bukan mutawatirah, nggak boleh dibaca, dihapus saja. Tapi kalau untuk tafsir nggak apa-apa, dan ini membantu tafsir ayat ini. Dulu manusia adalah satu umat, maksudnya satu umat gimana? Nggak paham kita. Ketika ada tambahan fakhtalafu, lalu mereka berselisih, nah baru kita paham. Oh, berarti yang dimaksud satu umat itu adalah pertama semuanya berada dalam kebenaran, agamanya Islam semuanya. Lalu akhirnya berselisih pendapat. Ibnu Abbas mengatakan dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu jaraknya adalah asyrah qurun, 10 generasi. Satu generasi itu kan 100 tahun, Pak. Berarti 100 kali 10 berarti 1000 tahun. Antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh 1000 tahun tidak ada satupun yang syirik. Jadi mulai syirik itu mulai zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Maka yang dimaksud ummatan wahidah, dulu manusia satu umat, yaitu dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh 1000 tahun ini. Setelah itu baru berselisih, muncul penyembahan terhadap berhala. Lah penyembahan terhadap berhala ini asal muasalnya gimana? Asal muasalnya bagus sebenarnya. Ada orang-orang soleh yang mereka itu kemudian terkenal di masyarakat sebagai orang soleh. Ketika mereka sudah mati, maka untuk mengenang mereka, akhirnya masyarakat membuat patung-patung mereka. Patung ini ditaruh di tempat peribadatan mereka. Di masjid misalnya, taruh patungnya siapa, fulan, orang-orang soleh. Supaya mereka kalau ibadah itu teringat, wah kita teringat dengan Pak Haji ini, Pak Ustadz ini, dia ahli ibadah, tahajud jam 2 malam. Nah, supaya semangat gitu. Lama-lama orang-orang yang baik-baik ini mati. Akhirnya dilanjutkan oleh keturunan mereka, keturunannya orang-orang bodoh yang nggak paham agama karena nggak belajar agama. Akhirnya mengira bahwasanya patung-patung yang ada di tempat ibadah ini Tuhan mereka. Akhirnya mereka kalau datang ke tempat ibadah bukan nyembah Allah, malah nyembah patung. Karena itu umat Islam ini tidak boleh buat patung. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh membuat apa? Patung. Maka patung yang ada di Indonesia, misalnya yang di Solo Baru, nah itu adalah jelas menyelisih syariat Islam. Itu seandainya Pak Presiden Indonesia ini mengetahui hukum Islam, pasti dia akan hancurkan patung-patung itu. Sayangnya dia nggak paham. Taib. Nah, setelah manusia berselisih, apa yang Allah lakukan? Faba'atsallahu nabiyyin. Allah kirim para nabi. Kenapa Allah kirim para nabi? Karena Allah itu maha rahmat kepada manusia. Allah itu tidak suka kalau manusia ini masuk dalam neraka. Maka dikirim para nabi untuk mubasysyirin wa mungdzirin, memberikan ancaman kalau kamu syirik masuk neraka, memberikan mubasyir kabar gembira kalau kamu kembali kepada ajaran yang benar tauhid masuk surga. Nah, itu fungsinya para nabi. Diutus berapa nabi? Nabi totalnya diutus itu jumlahnya 124.000 nabi, sebagaimana sahih di dalam Musnad Ahmad. Dari 124.000 nabi ini rasulnya ada 315. Adapun istilah 25 rasul itu maksudnya 25 rasul yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Tadi pagi saya ngajar di pesantren, saya tanya kepada santri-santri, mereka itu kelas 1 SMP. Nabi jumlahnya berapa? Ada yang menjawab 25. Masya Allah. Ternyata santri kelas 1 SMP belum paham kalau Nabi itu tidak hanya 25. Nah, maka saya jawab salah itu ya. 25 itu hanya Rasul yang diceritakan di Quran. Rasul yang tidak diceritakan di Quran totalnya 315 Rasul. Nah, maka ada Nabi, ada Rasul. Nabi lebih banyak daripada Rasul.
tapi tugasnya sama ya, mubasysyirina wa mundhirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Tidak hanya mengutus nabi begitu saja, tapi mereka disangoni, diberi pesangon kitab. Kitab ini fungsinya untuk apa? Untuk dijadikan sebagai hukum, keputusan. Jadi kalau ada perselisihan antar manusia, rujukannya jelas, Quran atau zaman dulu ya Taurat, zaman dulu ya Injil, zaman dulu ya Zabur. Jadi manusia ini tidak dibiarkan oleh Allah sesat begitu saja. Allah sudah menyiapkan bagaimana caranya supaya tidak sesat. Pengen tidak sesat nih, sudah ada kitab undang-undang kehidupan supaya tidak sesat dibuat oleh Allah. Nah sekarang ini sebenarnya kalau Indonesia ini pengen tidak sesat sehingga menjadi negara yang berkah, kemahrifah loh jinawi, sebenarnya kuncinya gampang, tinggal kembali kepada petunjuk Allah yang ada di Quran, selesai. Hanya orang Indonesia ini memang banyak yang tidak paham, sehingga mereka mengira bahwasanya Quran ini tidak wajib untuk diterapkan kepada negara, hanya diterapkan di masjid-masjid. Itu salah seperti itu. Penerapan kehidupan kesehari-harian itu harus apa? Diterapkan sesuai dengan aturan Islam, karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Setelah datang petunjuk dan petunjuk ini jelas benar, tetapi mereka akhirnya berselisih. Kok bisa ya? Ada kebenaran datang, manusia berselisih. Mestinya kalau kebenaran datang kan semuanya jadi rombongan bareng-bareng menjadi satu untuk mengikuti kebenaran, kan mestinya begitu. Nah, ternyata jawabannya adalah baghyan bainahum, karena dengki. Dengki itulah yang menyebabkan manusia jadi terpecah, ada yang kemudian mengikuti kebenaran, ada yang kemudian meninggalkan kebenaran. Misalnya, dulu orang-orang Yahudi itu kalau perang dengan orang-orang Arab, mereka selalu mengatakan, kalian perang dengan kami, kalian bisa mengalahkan kami, tapi tidak ada masalah. Nanti di akhir zaman akan muncul nabi namanya Nabi Ahmad. Kalau dia sudah muncul, dia akan memimpin perang kami pasti akan mengalahkan kalian. Itu selalu begitu terus, digembar-gemborkan terus. Begitu muncul Nabi Muhammad SAW, mereka malah pertama kali yang kafir kepada Nabi Muhammad. Dan dulu mereka menggembar-gemborkan akan datang Nabi terakhir, katanya akan memimpin mereka. Kok akhirnya mereka malah mengkafiri, kenapa? Nah, itu karena baghyan, karena dengki. Mereka menunggu-nunggu Nabi yang terakhir itu dari kalangan Bani Israel. Ternyata Allah kirim dari kalangan Bani Ismail. Nabi Ibrahim kan punya dua putra ya, yaitu Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Nah, orang-orang Yahudi ini keturunan Nabi Ishak. Orang-orang Arab ini keturunan Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail dulu kan ditinggal oleh Nabi Ibrahim di Mekkah kan. Nah, ketika sudah ditinggal di situ, menikah di situ, akhirnya melahirkan anak-anak yang banyak, yaitu orang-orang Arab. Nah, Allah memilih Nabi akhir zaman adalah dari keturunan Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Padahal dulu bertubi-tubi itu selalu dari kalangan keturunan Nabi Ishak ini. Nabi satu mati, diganti Nabi yang lainnya, keturunan Nabi Ishak lagi. Mati lagi, diganti Nabi yang lainnya, keturunan Nabi Ishak lagi. Terus bertubi-tubi. Nah, begitu mereka sudah biasa mendapatkan Nabi dari kalangan mereka, begitu Nabi dipindah pada kalangan Bani Ismail, mereka nggak terima. Akhirnya baghyan, akhirnya dengki, akhirnya kemudian berpecah belah. Karena itu dari ayat ini kita ambil pelajaran, jangan menyimpan dengki di dalam hati. Dengki itu menyebabkan perpecahan umat Islam. Perpecahan yang ada sekarang ini antara umat Islam itu banyak yang faktornya kedengkian. Salah satu misalnya cerita yang terkenal ya, Imam Bukhari kenapa diusir dari kampung yang dia mengajar di situ. Padahal Imam Bukhari, siapa yang nggak kenal Imam Bukhari? Siapa yang yakin bahwasanya Imam Bukhari itu pembawa paham sesat? Nggak ada. Tapi ada seorang ulama yang dalam tanda petik iri ya, karena dulu sebelum Imam Bukhari datang itu semua ngaji sama dia. Begitu Imam Bukhari datang, pengajiannya jadi sepi, semuanya pindah pada Imam Bukhari. Nah, maka dia nuduh, katanya Imam Bukhari bawa paham sesat nih. Dianggap Syiah lah atau dianggap Qadariyah lah. Nah, itu kenapa begitu? Karena baghyan, karena dengki saja. Akhirnya karena Pak Kiai ini memang dulu itu pengaruhnya besar, akhirnya dia pakai ultimatum ya. Siapa yang ngaji sama Bukhari jangan ke sini. Siapa yang ngaji ke sini enggak boleh ke sana. Akhirnya semuanya enggak berani, memang dia kiai kampung itu kiai nomor 1 yang dulu, kiai asalnya dulu. Imam Bukhari hanya pendatang. Maka akhirnya semuanya balik kepada pengajian kiai yang pertama ini.
Imam Bukhari akhirnya karena sudah tidak senang berada di tempat itu, daripada permusuhan dengan sesama muslim, dia akhirnya kemudian meninggalkan tempat tersebut. Murid terakhir Imam Bukhari hanya 2 orang, Imam Muslim sama Imam Ahmad bin Salamah. Semua muridnya habis ludes gara-gara dituduh. Yang nuduh siapa? Kiai. Kenapa nuduh? Dengki. Kenapa dengki? Kalah pamor, kalah viral. Nah, maka akhirnya Imam Bukhari kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, daripada seperti ini, sudah sempit berat terasa di dunia ini, saya mati saja. Dikabulkan oleh Allah, beliau wafat pada malam Idul Fitri, kemudian dikubur. Konon setelah dikubur itu kuburannya keluar sinar yang sampai ke langit. Maka semua yang sudah menuduh Imam Bukhari rombongan datang ke kuburan minta maaf kepada Imam Bukhari. Mohon maaf, kami hanya terseret isu saja. Ya. Nah, itu Imam Bukhari yang mungkin tidak banyak umat Islam yang tahu ceritanya seperti ini. Tapi itu semua cerita mutawatir di dalam sejarah biografi beliau. Nah, ini akan terulang tidak hanya pada Imam Bukhari saja. Sampai saat ini juga kalau ada seorang kiai terkenal, kemudian muridnya banyak, bisa membuka pesantren di banyak tempat, di mana-mana ada cabang pesantren dia, sangat wajar kalau kemudian ada yang iri kemudian menuduhkan yang tidak benar kepada kiai tersebut. Itu sangat-sangat mungkin terjadi, sebagaimana sangat mungkin terjadi di masa Imam Bukhari. Sekarang saya ingin tanya, masa Imam Bukhari dengan masa kita sekarang itu kira-kira lebih banyak orang baik zaman dulu atau zaman sekarang? Zaman dulu. Nah, kalau zaman dulu saja orang baik-baik tapi masih bisa terjadi kedengkian, yang dengki adalah seorang ulama ahli hadis, apalagi ustadz-ustadz zaman sekarang. Ya mungkin ustadz-ustadz zaman sekarang ini, ya namanya ustadz-ustadz zaman sekarang, pasti tingkatannya lebih rendah daripada orang-orang zaman dulu. Nah, maka kalau termasuki dengki dan sebagainya, akhirnya menuduh dan sebagainya, ini sangat wajar. Karena itu kita harus berhati-hati. Tidak usah melihat orang lain, ya, melihat diri kita, jangan sampai kita dengki sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan membuat seperti ini, ya, perpecahan di antara umat Islam. Tapi di sini Allah mengatakan fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Orang-orang beriman diberi hidayah oleh Allah sehingga tetap mengikuti kebenaran yang mereka berselisih padanya. Jadi tidak peduli dengan apa yang diperselisihkan manusia, dia tetap berada dalam kebenaran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, am hasibtum, apakah kalian menyangka an tadkhulul jannah, bahwa kalian itu masuk jannah, walamma, padahal belum, ya'tikum, datang kepada kalian, mathalul ladzina, kebiasaan orang-orang yang khalau min qablikum, telah lewat dari sebelum kalian. Apa kebiasaan yang terjadi pada mereka? Yaitu masathum, menimpa mereka al-ba'sa, kefakiran, wad-dharra, dan penyakit pada tubuh, wazulzilu, dan mereka itu digoncang, maksudnya digoncang oleh musuh. Jadi mereka diserbu oleh musuh, diserang oleh musuh, dikalahkan oleh musuh, hatta yaqulur rasulu, sehingga Rasul mengatakan, walladzina amanu ma'ahu, dan juga orang-orang beriman bersama Rasul mengatakan apa? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Maksudnya kenapa enggak segera datang? Kita sudah terpepet seperti ini. Allah mengatakan, ala, ketahuilah, inna nasrullahi, sesungguhnya pertolongan Allah itu qaribun, dekat. Ayat ini maksudnya adalah masuk jannah itu tidak gratis. Masuk jannah itu harus bayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk jannah itu tidak gampang. Masuk jannah itu harus melewati ujian. Ujiannya apa? Ujiannya adalah mathalul ladzina khalau min qablikum, seperti ujian-ujian yang dialami oleh umat-umat terdahulu, yaitu masathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Kadang diuji miskin, kadang diuji sakit, kadang diuji kalah oleh musuh. Harus sabar. Kalau sabar, akhirnya masuk surga. Tapi kalau tidak sabar, akhirnya masuk neraka. Ada seorang sahabat Nabi, dia perang selalu berada di baris depan, ya, menyerang musuh, ganas. Tapi Nabi berkomentar, ini ahli neraka orang ini. Maka para sahabat kaget, orang sedahsyat ini dalam jihad kok ahli neraka? Ternyata dibuntuti, setelah dia itu luka, tidak sabar terhadap lukanya. Dia ambil pedangnya, ditaruh di tanah, ditancapkan di tanah, bagian ujungnya di atas, kemudian perutnya dia masukkan pada ujung pedang tadi. Bunuh diri, mati. Kenapa? Bunuh diri, tidak sabar terhadap ad-dharra, penyakit pada tubuhnya, akhirnya masuk neraka.
Nah, maka Allah di sini bertanya, apakah kalian mengira masuk surga itu gratis sak penake dhewe? Enggak bisa. Masuk surga diuji oleh Allah. Orang beriman diuji sholat 5 waktu. Kalau pengen masuk surga sholat 5 waktu. Nah, ini tidak semua orang lulus ujian ini, Pak. Ada yang pilih sholat hanya Ramadan saja. Selesai Ramadan nggak mau sholat lagi. Ini berarti nggak lulus ujian, nggak bisa masuk surga. Diuji untuk puasa Ramadan. Kalau mau masuk surga, lakukan puasa Ramadan. Diuji bayar zakat. Diuji melakukan ibadah haji dan sebagainya. Ini semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan lulus, tidak dilakukan tidak lulus. Ada ayat yang mirip dengan ayat ini, menunjukkan bahwa ujian Allah tidak hanya ini saja, ya. Kita lihat ayatnya yang lain, ya, supaya kita tahu bahwa ujian Allah itu tidak hanya yang disebutkan di ayat ini saja. Yaitu pada surat Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian itu mengira bisa masuk jannah? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, padahal Allah belum membuktikan siapa-siapa yang jihad di antara kalian, wa ya'lamas sabirin. Allah juga belum membuktikan siapa-siapa yang sabar. Jadi ringkasnya, masuk jannah perlu ada ujian. Ujiannya apa? Jihad. Diuji oleh Allah, wajib jihad, perang. Orang-orang munafik nggak berani perang, Pak. Karena kalau perang khawatir mati. Nah, orang-orang beriman mereka diuji oleh Allah dengan jihad, mereka lulus ujian. Mereka malah mencari kematian, mencari mati syahid. Nah, itulah orang-orang yang jihad dan sabar. Nah, maka semua beban di dalam agama Islam ini adalah ujian dari Allah supaya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya dagangannya Allah itu mahal harganya, tidak murah. Ala inna sil'atallahil jannah, dagangannya Allah itu adalah surga. Jadi surga ini dijual oleh Allah kepada orang-orang beriman. Mau beli enggak? Kalau mau beli, kalian bayar dengan mentaati saya, melakukan jihad, melakukan salat dan semuanya kewajiban-kewajiban agama. Karena itu pelajaran dari ayat ini adalah kalau kita ingin masuk surga, marilah kita sabar mentaati Allah. Itulah satu-satunya jalur untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah dekat, menunjukkan bahwa musibah itu kalau sudah dahsyat, itu justru tanda bahwa pertolongan akan datang. Kalau musibah masih kecil, itu jangan cepat-cepat mengharap pertolongan datang. Karena pertolongan datang itu biasanya ketika musibahnya sudah muncak. Sudah muncak itu tanda-tanda pertolongan segera datang. Dari ayat ini para ulama mengambil pemahaman seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, madza yunfiqun, apa yang mereka infakkan. Qul, katakanlah, ma anfaqtum, apapun yang kalian infakkan, min khairin, dari kebaikan, maksudnya harta, falil walidain, maka untuk kedua orang tua, dahulukan kedua orang tua, wal aqrabin, para kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, dan ibnus sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Wa ma taf'alu, dan apapun yang kalian lakukan min khairin, dari kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Maksud ayat ini, orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madza yunfiqun, apa yang mereka infakkan? Ditafsiri oleh Ibnu Katsir, maksudnya kaifa yunfikun, bagaimana infak itu. Jadi infak itu caranya gimana? Kepada siapa yang diberikan ini? Saya punya harta, diberikan kepada siapa? Sebagian orang itu salah paham, Pak. Dikira bahwa infak itu bebas terserah. Enggak. Infak itu ada arahnya, ada tempatnya. Kalau tidak tepat pada tempatnya, itu tidak infak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Konon di Jawa Timur ada seorang disebut wali. Tugasnya wali ini apa? Kebiasaannya, dia kalau ada pengemis datang itu kasih 1 yuto. Kenapa dikasih 1 juta? Karena bagi dia uang 1 juta itu sama dengan daun, nggak ada nilainya. Itu disebut wali Allah, yang suka telanjang kalau berjalan di pinggir-pinggir jalan, kemudian suka masuk ke kuburan dan sebagainya. Nah, itu menurut saya bukan wali Allah kayak gitu. Itu orang gila yang nggak bisa naruh harta. Ada orang miskin minta-minta. Orang miskin gini nggak perlu kasih duit 1 juta. Ya kasih seperlunya saja. Dia minta-minta untuk apa? Untuk mengobatkan anaknya yang sakit. Nah, oke lah, kalau mengobatkan anak yang sakit kasih 1 juta.
Kalau pekerjaan setiap harinya memang kelilingan untuk minta-minta gitu, kasih 1 juta, pasti besok datang lagi untuk minta lagi. Orang kayak gitu nggak berhak dikasih 1 juta. Kasih sesuai dengan keperluannya saja. Nah, maka infak itu harus mengetahui tempatnya yang benar di mana. Karena itu di sini Allah memberikan ajaran bagaimana infak. Dahulukan walidain, kedua orang tua. Maksudnya kalau orang tuanya membutuhkan ya. Kalau orang tua tidak membutuhkan, karena orang tua lebih kaya daripada kita, ya tidak usah kita infak kepada mereka. Justru mungkin mereka yang infak kepada kita karena melihat kita tidak kaya. Nah, tapi maksudnya kalau mereka membutuhkan, maka dahulukan pertama kali kedua orang tua. Kenapa? Sebagai balas jasa. Dulu ketika kita masih miskin, yaitu masih bayi, tidak punya apa-apa, yang mengurusi adalah orang tua kita. Nah sekarang balas jasa. Orang tua kita sekarang sudah tua renta, tidak bisa menghasilkan uang. Kita yang masih muda punya tenaga menghasilkan duit, kasih kepada mereka. Karena itu seorang anak yang birrul walidain itu pasti akan memperhatikan orang tuanya sampai akhir hayatnya berdasarkan ayat ini. Jadi memperhatikan orang tua itu jangan hanya sebelum menikah saja. Setelah menikah saya sudah punya tanggungan, saya sudah punya istri, saya mengurusi istri saya, lupa orang tua, itu nggak benar. Orang tua itu adalah tanggungan kita sampai mereka wafat, tanggungan terus berdasarkan ayat ini. Kemudian wal aqrabin, kepada kerabat. Kenapa kerabat didahulukan? Karena kalau infak kepada kerabat itu pahalanya jadi double 2. 1 pahala infak, 2 pahala silaturrahim. Kalau infak kepada orang miskin pahalanya 1 pahala infak. Anak yatim, kenapa anak yatim dinomor 3-kan? Karena anak yatim ini sudah susah mereka, kehilangan bapak kan susah. Nah maka kesusahan mereka ditambal dengan kesenangan, yaitu infak kepada mereka. Wal masakin, orang-orang miskin. Siapa yang disebut orang miskin? Orang miskin ini definisinya menurut Rasul SAW adalah walakinil miskin alladzi la yajidu ghinan yughni. Orang miskin adalah orang yang tidak mendapati kecukupan yang mencukupi dia. Dengan kata lain, kebutuhan pokoknya belum tercukupi oleh hasil kerja dia. Jadi misalnya kebutuhan pokok selama 1 bulan adalah 2 juta misalnya, hasil kerjanya dia hanya dapat 1 juta, ini berarti orang miskin. Tapi ini yang dihitung kebutuhan pokok Pak, makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Kalau sekarang listrik, bayar sekolah, nah itu termasuk yang pokok. Adapun pulsa, kuota itu bukan termasuk yang pokok nih. Kalau ada orang misalnya hasilnya kurang, kenapa hasilnya kurang? Karena kuota dalam 1 bulan habis 100.000, gara-gara menghabiskan 100.000 maka penghasilannya jadi kurang. Nah itu salahmu sendiri kenapa beli 100.000. Enggak termasuk yang wajib kayak begitu. Nah ini definisi orang miskin. Karena sering orang itu tidak paham yang dimaksud miskin bagaimana. Bahkan sering orang itu sebenarnya tidak miskin tapi ngaku-ngaku miskin. Kenapa? Karena dulu ketika dia masih miskin biasa diberi oleh Baitul Mal setiap tahunnya amplop. Nah sekarang sudah nggak dapat amplop lagi. Baitul Mal mengatakan Anda sudah tidak dikasih karena menurut kami sudah kaya. Protes mereka, oh kami ini masih miskin, merasa miskin padahal nggak miskin. Nah ini nggak benar kayak begini. Maka orang mesti tahu bagaimana definisi miskin, sehingga kalau mau infak itu tempatnya pas. Saya merasa bahwa saya bukan orang miskin. Kenapa? Penghasilan saya sudah mencukupi dari kewajiban pokok. Saya tanya kepada istri, kewajiban pokok untuk 1 bulan itu berapa? Nah, dia sebutkan sekitar 2 juta. Nah sudah, berarti kita bukan orang miskin. Tidak boleh minta-minta. Orang miskin itu adalah orang yang kebutuhannya tidak tercukupi, kebutuhan pokoknya tidak tercukupi, maka kalau terpaksa minta-minta boleh karena terpaksanya. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan hasungan. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui. Artinya kita disuruh untuk banyak-banyak melakukan kebaikan, karena semua kebaikan kita itu tidak akan lepas dari perhatian Allah, sehingga Allah akan memberikan balasan yang setimpal atau yang sangat banyak. Dan Allah itu kalau memberikan balasan, tidak pernah satu amalan diberi balasan satu, itu nggak pernah. Karena Allah punya sifat syakur, maha bersyukur. Bersyukur maksudnya gimana? Ya jazi 'alal qalil bil katsir. Selalu membalas amalan yang sedikit dengan amalan yang banyak. Maka dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, siapa puasa Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari puasa sunnah seperti puasa 1 tahun.
Karena puasa 36 hari itu dilipat gandakan 10 kali menjadi 360 hari. 1 tahun 360 hari. Karena itu silahkan yang belum puasa sunnah 6 hari, silahkan segera puasa sunnah 6 hari. Tidak harus di bulan Syawal, boleh di bulan Syawal maupun di bulan yang lain-lainnya, pahalanya tetap dilipat gandakan 10 kali. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu